Shalom teman-teman, selamat malam. Kembali berjumpa dengan saya pada hari ini untuk baca firman Tuhan Yesus. Pada hari ini saya kembali akan baca firman Tuhan Yesus. Kejadian pasal 42 ayat 1 sampai 38. Mari kita dengarkan. Ya Aba, ya Bapa Tuhan di surga, makasih Tuhan pagi hari ini aku telah bisa kembali belajar firman. Aku tepatkan Tuhan kehadiran dalam aku ini, lepas pengampunan dan mengampuni setiap Tuhan. Mengampuni yang benar-benar mengampuni yang aku ya Allah. Aku tidak mengenal Tuhan. Tuhan beri jalan kepada aku untuk bisa mengampuninya dan beri jalan untuk bisa melakukan pada aku. Perkop saudara Yusuf pergi ke Mesir. Setelah Yakub mendapat kabar bahwa ada gandum di Mesir, berkatalah ia kepada anak-anaknya, mengapa kamu berpandang-pandangan saja? Jadi katanya, telah aku dengar bahwa ada gandum di Mesir, pergilah ke sana dan berilah gandum di sana untuk kita supaya kita tetap hidup dan jangan mati. Lalu pergilah 10 orang saudara Yusuf untuk membeli gandum di Mesir. Tapi Yakub tidak membiarkan Benyamin adik Yusuf pergi bersama-sama dengan segenap saudaranya. Sebab pikirnya, jangan-jangan ia ditimpa kecelakaan nanti. Jadi di antara orang yang datang membeli gandum didapatkan juga anak Israel, sebab ada kelaparan di anak-anaknya. Sementara itu Yusuf telah menjadi makmur bumi di negeri itu. Dialah yang menjual gandum pada seluruh rakyat negeri itu. Jadi ketika saudara Yusuf datang, padanya mereka menghadap dan sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Ketika Yusuf melihat saudaranya, segera mereka dikenal. Tapi ia berlaku seolah-olah ia orang asing kepada mereka. Ia menegur mereka dengan bentak. Katanya, dari mana kamu? Jawab mereka, dari tanah Kanaan untuk membeli bahan makanan. Memang Yusuf mengenal saudaranya itu, tapi dia tidak dikenal mereka. Lalu teringatlah Yusuf akan mimpinya tentang mereka. Berkatalah ia kepada mereka, kamu ini pengintai, kamu datang untuk melihat di mana negeri ini tidak dijaga. Tapi jawab mereka, tidak tuanku, hanyalah untuk membeli makan tangan hambamu yang datang. Kami ini sekalian anak dari satu ayah. Kami ini orang jujur, hambamu ini tidak bukan pengintai. Tapi ia berkata kepada mereka, tidak. Kamu datang untuk melihat di mana negeri ini tidak dijaga. Lalu jawab mereka, hambamu ini 2 orang belas. Kami bersaudara anak dari satu ayah di sebelah Kanaan, tapi yang bungsu sekarang ada pada ayah kami dan sudah tidak ada lagi. Lalu kata Yusuf kepada mereka, sudahlah, seperti yang telah kukatakan kepadamu, adik kamu ini pengintai, dalam hal itu juga kamu harus diuji. Demi hidup Firaun, kamu tidak akan pergi dari sini. Jika saudaramu yang musuh itu tidak datang kemari, suruhlah seorang daripadamu untuk menjemput sekali adikmu itu. Tapi kamu ini harus tinggal terkurung di sini. Dengan demikian, karena perkataan kamu dapat diuji apakah benar, dan jika tidak, demi hidup Firaun, sungguh-sungguhlah kamu ini pengintai. Dan dimasukkanlah bersama-sama dalam tahanan 3 hari lamanya. Pada hari yang ketiga berkatalah Yusuf kepada mereka, buatlah begini, maka kamu akan tak hidup. Aku takut akan Allah. Jika kamu orang jujur, biarlah dari kamu saudara tinggal seorang terkurung dalam rumah tahanan. Tapi pergilah kamu, bawalah gandum untuk mendatangkan lapas isi rumahmu. Tapi saudaramu yang musuh itu harus kamu bawa kepada aku, supaya berkata begitu benar, kamu jangan mati. Demikianlah diperbuat mereka. Mereka berkata seorang kepada yang lain, betul-betullah kita menanggung akibat dosa-dosa adik kita. Bukankah kita melihat bagaimana hatinya ketika ia mohon berkata kepada kita? Tapi kita tidak mendengar perbuatannya. Itulah sebabnya kita. Lalu Ruben menjawab mereka, bukankah dahulu katakan kepadamu, janganlah kamu berbuat dosa terhadap anak itu, tapi kamu tidak mengandalkan perkataanku. Sekarang darahnya dituntut daripada kita. Tapi mereka tidak tahu bahwa Yusuf mengerti perkataan mereka, sebab mereka memakai orang juru bahasa. Maka Yusuf menghadiri mereka, lalu menangis. Kemudian ia kembali kepada mereka dan berkata-kata dengan mereka. Ia mengambil Simeon di antara mereka lalu disuruh mereka. Sudah itu Yusuf menyatakan bahwa tempat gandum mereka akan diisi dengan gandum, namun bahwa uang mereka masing-masing akan dikembalikan ke dalam karungnya. Tapi mereka jangan akan diberikan kepada mereka, demikian kepada mereka.
Oleh itu mereka pun memuatkan itu sekalian mereka berangkat dari situ. Mereka seorang membawa karungnya untuk beli makanan kedainya tidak bermalam. Lihatnya uang di dalam karung itu, katanya kepada saudaranya. Uangku dikembalikan lihat dalam karungku di mereka. Jadi tawa dan mereka bermanang-manangan dengan gemetar astaga. Kata apakah juga yang membuat Allah anak kami. Kata mereka sampai kepada Yakub, ayah mereka di langganaan. Mereka menyediakan segala-sesuatunya dalamnya kepada orang itu. Yakinlah yang menjadi Tuhan atas negeri itu telah menegur kami dan menetapkan kami sebagai pengintai negeri itu. Tapi kata kami kepadanya, kami adalah jujur, kami bukan pengintai, kami 12 orang saudara, anak ayah kami seorang tidak lagi musuh sekarang anak ayah kami di tanah Kanaan. Lalu kata orang itu, yakin yang menjadi Tuhan seperti itu pada kami, hanya akan tahu bahwa kami orang jujur, kamu saudara, haruslah kamu tinggal seorang kepada aku, kemudian bawalah gandum untuk menyediakan lapas di rumahmu, dan pergilah, lalu bawalah kepada aku saudaramu yang musuh itu, maka aku akan tahu bahwa aku bukan mengintai, pada wujudnya aku akan mengembalikan kepadamu, akan menjadi negeri ini dengan bebas. Ketika mereka mengosongkan karungnya, betapa ada pundi-pundi uang di masing-masing dalam karungnya. Ketika mereka beserta ayah mereka melihat pundi-pundi uang itu, takutlah mereka. Dan Yakub ayah mereka berkata kepadanya, kamu membuat aku kehilangan anakku. Tidak ada lagi, Simeon tidak ada lagi. Sekarang Benyamin pun tidak kamu bawa juga. Akulah inilah yang menanggung segalanya itu. Lalu berkata Ruben kepada ayahnya, kedua laki-laki boleh kau bunuh. Jika ia tak kubawa kepadamu, serahkanlah dia ke dalam tanganku, maka dia akan kubawa kembali kepadamu. Tapi jawabnya, anakku itu tidak akan pergi bersama-sama dengan kamu. Kalau kakaknya telah mati, hanya dia yang tinggal. Jika dia timpa kecelakaan di jalan yang kamu tempuh, itulah kamu akan menjawab. Aku menjadi banyak turun ke mati kecita. Kasih Tuhan, kasih aku bisa kembali senang, aku senang Tuhan. Dia mudah engkau dan saya kenapa aku. Aku langsung berkuat dan bersyukur.